Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Salabi menceritakan, pada masa Bani Israel ada seorang laki-laki bernama Isya, seorang ulama Bani Israel. Setiap saat dia sering membolak-balikan lembaran kitab-kitab kuno Samawi untuk ditelaahnya. Sampai suatu ketika di lembaran-lembaran itu dia menemukan tulisan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Dia dengan sigap mencatat semua sifat-sifat tersebut yang tercecer di beberapa lembaran. Kemudian dia mengumpulkan menjadi satu halaman. Pada akhirnya ia sembunyikan lembaran itu ke dalam sebuah peti. Selanjutnya peti itu dikunci mati. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana kunci peti itu disembunyikan. Suatu masa Isya berwasiat kepada anaknya yang bernama Baluqiyah menjelang akhir ajalnya. Isya berwasiat pada anaknya Baluqiyah agar meneruskan tugasnya, yaitu menjadi hakim di kalangan Bani Israel. Setelah beberapa waktu lamanya, Baluqiyah menjadi hakim menggantikan ayahnya. Suatu saat, dia melihat sebuah peti terkunci di rumahnya. Seperti itu membuat dirinya menjadi penasaran. Dia menceritakan isi peti itu kepada ibunya. Namun, ibunya malah menjawab, "Aku tidak tahu apa yang ada di peti itu. Bahkan kunci-kuncinya pun aku belum pernah mengetahuinya, walaupun semakin penasaran ingin mengetahui isi peti tersebut." Akhirnya dengan keras ia mengatur kunci-kunci yang menutup rapat peti itu. Setelah dibukakannya, ternyata di dalamnya terdapat sebuah lembaran-lembaran yang bertuliskan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Dalam lembaran itu dikatakan bahwa Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Surga diharamkan kepada para nabi sebelum terlebih dahulu Muhammad dan umatnya masuk ke dalamnya. Seusai membaca lembaran itu, Baluqiyah keluar rumah menemui kaum Bani Israel untuk menyampaikan apa yang tertera di dalam lembaran kitab yang dibawanya. Seketika, kaum Bani Israel dengan seksama menyimak penuturan Baluqiyah. "Beraninya ayahmu menyembunyikannya diketahuinya, sehingga dia tidak menyampaikan kepada kami?" Hal itu pun lantas membuat mereka marah. "Maka bukan karena kamu sebagai anaknya, kami akan membakar kuburannya, sebab dia telah menyembunyikan berita tentang akan datangnya panutan para rasul Muhammad SAW." Tak lama kemudian, Baluqiyah berpamitan kepada ibunya untuk melakukan sesuatu perjalanan panjang. "Ibu, aku akan menemukan berita tentang akan diutusnya Nabi. Sekarang aku mau pergi dan tidak akan kembali sampai menemukan kabar tentang keberadaan Nabi tersebut." Ibunya pun mendoakan semoga Allah menjadikan angan-anganmu tercapai. Setelah berpamitan dan berkemas, Baluqiyah pergi meninggalkan Mesir dalam rangka mencari kabar tentang Muhammad SAW. Baluqiyah mengelilingi bumi dari ujung timur sampai ujung barat, sehingga sampai di laut salah satu tujuannya. Di sana, ia melihat beberapa keanehan yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Di antaranya, dia melihat satu pulau yang penghuninya adalah ikan hut, yaitu sejenis paus. Ikan-ikan itu berkata, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Melihat hal itu, Baluqiyah yang menyapa mereka, "Assalamualaikum," tetapi mereka tidak menjawabnya. "Hai, kami belum pernah mendengar sama sekali perkataan itu," kata ikan-ikan hut itu. Baluqiyah menjelaskan, ungkapan tersebut adalah sunnah Nabi Adam. Ikan-ikan hiu itu bertanya, "Dari mana asalmu?" "Aku berasal dari kaum Bani Israel," jawab Baluqiyah. Akan tetapi, meskipun mereka banyak bertanya, tetap saja mereka tidak mengenal Baluqiyah. "Kami tidak tahu menau, Adam tidak juga Bani Israel," balas ikan hut padanya. Mendengar pengakuan mereka, Baluqiyah menjadi penasaran, "Kenapa kalian mengenal Muhammad?" Mereka pun menjawab, "Sejak awal mula Allah menciptakan kami seperti ini, yaitu mengucapkan kalimat syahadat yang seperti tadi. Sebenarnya kami berasal dari ikan neraka jahanam." "Bagaimana keadaan neraka jahanam?" tanya Baluqiyah kepada ikan-ikan hut itu. Akhirnya para ikan itu menjelaskan tentang keadaan jahanam yang terkenal mengerikan ini. Dia adalah lembah hitam yang berbau busuk setiap tahunnya.
Ia bernafas hanya 2 kali nafas pertama ketika musim panas makan. Nafasnya pun mengeluarkan hawa yang sangat panas. Dan nafas kedua ketika musim dingin, maka nafasnya menimbulkan hawa yang sangat dingin. Ikan Hud pun menjelaskan lebih detail. Selanjutnya, Bulukiah melongokkan pandangannya ke arah pulau lainnya. Di sana ia melihat ikan Hud yang ukuran lebih besar dari yang ia lihat sebelumnya. Ikan tersebut bagaikan pelepah kurma di antara ikan-ikan Hud itu. Terdapat seekor ikan Hud yang berwarna kuning. Jika ia berjalan, maka ikan Hud di sekitarnya ikut berjalan. Ketika ikan-ikan Hud merasa diperhatikan oleh Bulukiah, mereka bertanya, "Siapakah kamu?" Bulukiah menjawab, "Aku adalah Bulukiah dari Bani Israel." Perkataan Bulukiah itu tetap saja asing di telinga mereka. "Kami belum pernah mendengar perkataan itu sebelumnya," ujar ikan itu. "Sebenarnya aku ditugaskan untuk memakan semua ikan laut yang ada di dunia. Jika tidak ada aku, maka ikan-ikan Hud akan mengejar kaum Bani Israel dan memangsanya." Kemudian Bulukiah melanjutkan perjalanannya sampai ke laut yang lainnya. Di sana ia menjumpai beberapa keanehan yang panjang sekali untuk dapat disebutkan di sini. Di antara keanehan tersebut diantaranya, ia melihat sebuah pulau yang di dalamnya terdapat sebuah pohon kurma dari emas. Jika pohon itu terkena sinar matahari pagi, maka akan terlihat mencorong bagaikan kilat. Ketajaman sinarnya tidak dapat ditembus dengan pandangan mata. Selain pohon kurma, di pulau tersebut juga terdapat pohon yang besar. Bulukiah mencoba untuk mengambil salah satu dari pohon-pohon tersebut. Maka ada suara yang menyuruhnya, "Awas, jangan kau ganggu aku, wahai orang yang salah." Maka Bulukiah mengurungkan niatnya tadi. Dia akhirnya duduk beristirahat. Di tengah itu, tiba-tiba ia mendengar serombongan orang yang turun dari langit. Masing-masing dari mereka yang turun menghunuskan sebilah pedang. Begitu melihat Bulukiah, mereka bertanya, "Bagaimana kamu bisa di tempat ini?" Bulukiah pun menjelaskan tentang dirinya. "Aku berasal dari Bani Israel. Namaku adalah Bulukiah." "Sekarang aku ingin tahu siapa kalian." Bulukiah kembali bertanya. "Sebenarnya kami adalah kaum jin yang beriman. Allah mengirimkan kami dari langit untuk membunuh golongan jin kafir di muka bumi," jawab rombongan itu. Hingga akhirnya Bulukiah pun meninggalkan mereka. Di tengah perjalanan, Bulukiah kembali dikagetkan dengan adanya seorang malaikat yang posturnya amat sangat besar. Mereka itu berdiri tegak dengan tangan kanannya di ujung timur dan tangan kirinya di ujung barat. Dia senantiasa berucap, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Setelah Bulukiah mengucap salam, dia ditanya oleh makhluk itu, "Siapakah Anda, Bulukiah?" Ia menjawab, serupa saat pertemuannya dengan makhluk-makhluk lainnya. "Aku adalah Bulukiah, berasal dari Bani Israel. Aku melancong guna mencari Nabi akhir zaman sekarang." "Siapakah Anda?" tanya Bulukiah. "Aku adalah malaikat yang diberi tugas untuk mengatur gelapnya malam dan terangnya siang," jawabnya. Bulukiah kembali bertanya, "Apa maksud kedua garis yang ada di keningmu?" Tampak di kening malaikat itu ada 2 garis bertuliskan panjang dan pendeknya siang dan malam, tidak akan melebihi batasnya yang sudah ditetapkan. Menjawab rasa penasarannya, Bulukiah kembali bertanya, dan sang malaikat pun menjawab, "Saya malaikat yang ditugaskan untuk mengatur angin laut. Aku tidak sekali-kali menghembuskan angin kecuali ada instruksi dari Allah. Angin aku kendalikan dengan tangan kananku, sedangkan laut aku kendalikan dengan tangan kiriku. Jika tidak dengan demikian, maka orang-orang yang ada di bumi akan semena-mena memanfaatkannya." Dalam perjalanannya, Bulukiah beberapa kali dipertemukan malaikat lagi, sampai akhirnya tiba di Gunung Qaf. Gunung tersebut terdiri dari umpu dan batu yakut berwarna hijau. Besarnya gunung itu dapat menutupi dunia dan segala isinya. Di antara keistimewaan gunung itu, ia dapat melihat langit dunia yang berwarna biru. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan seorang malaikat untuk menempati gunung itu. Apalagi Allah hendak mengembangkan kebahagiaan salah satu bumi, Dia memerintahkan malaikat di atas untuk menggerakkan akar-akar yang di tempat gempa itu. Kemudian dihubungkan kepada Gunung Qaf, maka terjadilah gempa.
Apabila Allah menghancurkan suatu kota, maka Allah menginstruksikan kepada malaikat tersebut untuk memutuskan akar-akar ataupun pondasi kota itu dari bumi. Dengan dicabutnya paku bumi dari salah satu kota, maka kota itu akan roboh. Selanjutnya, Bulukiah bertanya, apa saja yang ada di belakang Gunung Qaf ini? Malaikat itu menjawab, ada 40.000 kota, semuanya bukan termasuk kota-kota yang ada di dunia. Dikarenakan kota-kota ini terbuat dari emas dan perak, siang dan malam tidak dapat menembusnya, sedangkan penduduk terdiri dari para malaikat. Mereka semua bertasbih kepada Allah, tidak berbuat durhaka kepadanya. Kemudian Bulukiah menanyakan apa saja yang ada di belakang kota-kota tersebut. Malaikat itu kembali menjawab, di belakangnya ada 70.000 hijab seluas dunia. Adapun di belakang hijab-hijab itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Bulukiah kemudian memeluknya yang meneruskan perjalanannya dengan menelusuri Gunung Qaf sampai ujung di sana. Setelah perjalanan yang sempat mempertemukannya dengan para malaikat yang menghuni Gunung Qaf, Bulukiah kemudian dipertemukan seekor burung yang bercerita tentang keistimewaan makanan yang ada di surga melebihi makanan yang ada di dunia. Dan ia pun diberi sepotong roti pemberian dari surga. Bulukiah pun bertanya, apakah ada orang yang pernah memakan makanan tersebut? Yang sering mampir makan di sini adalah Khidir alaihissalam, jawab burung itu sembari menutup pembicaraannya dengan Bulukiah. Bulukiah pun dikejutkan dengan kedatangan Nabi Khidir alaihissalam di hadapannya dengan pakaian yang serba putih. Dia berdiri hormat dan mengucapkan salam kepadanya. Bulukiah pun menjawab salam tersebut, kemudian memeluk. Ia menjelaskan maksud perjalanannya. Wahai Abu Abbas ataupun Khidir, aku pergi dari rumah demi mencari seorang nabi akhir zaman, sehingga pencarianku sampai ke sini dan bertemu denganmu. Karenanya, sudilah kiranya Anda memberitahukan kepadaku di mana nabi itu, tanyanya. Khidir pun lantas menjawab, sesungguhnya nabi akhir zaman tidak akan datang pada masa sekarang ini. Kamu tidak mungkin dapat bertemu dengannya, wahai Bulukiah. Tahukah kamu berapa jauh jarak perjalananmu dari rumah ibumu? Tanya Khidir. Aku tidak tahu, kata Bulukiah. Kamu sudah meninggalkan ibumu sejauh perjalanan yang ditempuh selama 50 tahun. Apakah kamu mau aku mengembalikanmu ke rumah ibumu? Bulukiah mengiyakan. Jika demikian, pejamkan matamu, pinta Khidir alaihissalam. Ketika Bulukiah memejamkan kedua matanya, tiba-tiba tidak berasa dia sudah berada di samping ibunya. Begitu Bulukiah membuka kedua matanya, dia melihat ibunya sudah berada di sampingnya. Bulukiah bertanya kepadanya, apakah engkau melihat siapakah orangnya yang membawaku kemari? Ibunya menjawab, aku melihat seekor burung putih membawamu dan meletakkanmu di sampingku. Setelah itu, ia segera terbang. Kembali usai meluapkan rasa rindunya, Bulukiah menceritakan kisah petualangannya kepada ibunya. Kemudian ia keluar untuk menemui kaumnya. Mereka pun menyambut ketidakhadiran Bulukiah di tengah mereka setelah beberapa waktu lamanya. Akhirnya Bulukiah pun menceritakan semua peristiwa-peristiwa aneh yang dilihatnya selama dalam petualangannya mencari Nabi akhir zaman. Mendengar isi kisah tersebut, kaum Bani Israel menulis semuanya. Tidak ada yang lewat kegiatan menulis kisah dari petualangan Bulukiah ini. Menurut sebuah riwayat, konon Bulukiah dianugerahkan umur panjang untuk hidup di bumi selama ribuan tahun. Sekian dari Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.